Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen uji penguji kinerja PPG PAI. Perkenalkan, saya Uswah Fatimah, guru pendidikan agama Islam di SMA Yadika 9 Bintara Jaya, sekaligus mahasiswi PPG PAI B1 tahun 2025 di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim dengan nomor peserta 327535001066. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi pengalaman uji kinerja dengan nomor ujian 2409091210205 pada materi menghindari perkelahian pelajar, minuman keras, dan narkoba dengan metode problem basic learning. Selamat menyaksikan video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Baik, Bu. Hari ini sudah siap untuk belajar? Siap. Siap. Siap.
kemarin yang membahasnya kan 30. Nah sekarang kita baca surat yang berhubungan dengan hafal kita hari ini ya. Surat Al-Maidah ayat 91. Itu Pak boleh pokoknya cari surat saya kan digital. Ya, Nah, tadi ada di bawah itu, kalian baca, itu ada hubungannya dengan pelajaran kita hari ini. Tentang apa sih? Tentang nah, sebelum itu kayaknya pelajaran kalian. Siapa yang harus kali ini? Sekarang, Ibu mau menjelaskan tujuan pelajaran kita pada hari ini. Ada 4, ya. Ibu berharap di materi hari ini kalian bisa menjelaskan pengertian perkelahian pelajar, miras, dan narkoba. Kemudian kamu dapat mengidentifikasi dampak negatif dari perkelahian pelajar, miras, dan narkoba. Dan kalian dapat menunjukkan sikap kalian itu untuk menolak perbuatan itu, ya. Dan yang terakhir, kamu dapat menyusun rencana aksi pribadi dalam mencegah keterlibatan dalam tawuran, miras, dan narkoba. Sampai di sini? Oke, nah, tanya apa akibat dari perkelahian pelajar bagi masa depan? Coba, ayo kita. Dapat merusak masa depan, merusak generasi. Siapa lagi bisa jawab? Ya, merugikan diri sendiri dan orang lain. Oke. Yang kedua, kenapa agama kita Islam melarang mengkonsumsi minuman keras dan narkoba? Kenapa? Saya bisa jawab. Kenapa? Nggak boleh. Memabukkan, Bu. Karena memabukkan. Karena memabukkan. Bikin kecanduan. Enggak. Haram. Haram. Ketergantungan. Terus bagaimana kamu nih cara menolaknya kalau temanku ada yang ngajak tawuran atau kita mabuk di pokok? Menjadi iman. Cara menolaknya gimana? Mau belajar. Pura-pura sibuk. Gimana? Sibuk. Nggak bisa hari ini. Berarti sudah bisa jalan. Baik ya, nasib. Bagaimana jalan diri? Enggak gitu ya, suka ya banyak ya maksudnya ya. Betul. Tapi yakin kamu bisa menolaknya karena kalian pelajar yang baik. Sebenarnya ya Allah tuh menciptakan manusia seluruh dunia ini udah ada pedomannya biar kamu tuh gak sesat jalannya. Kayak kamu beli HP nih, pasti ada petunjuknya dong cara menggunakannya. Nah itu kan kita di dunia ini siapa yang mau ke surga jalannya itu siapa? Ikuti Al-Quran dan hadis. Kalau kamu ingin menjadi seorang yang baik ya, memilih hidup yang baik, berarti kamu harus apa? Satu, berteman dengan orang yang Baik. rajin
beribadah, ya, berolahraga, apa lagi? Kegiatan positif. Oh, apa lagi? Berpikiran Positif. jangan pikiran jangan kotor. Oh iya baik. Ada sebuah hadis, ya, hadis Rasulullah, riwayat Bukhari Muslim. Siapa yang mau baca? Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala inna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam awsini qala la tadrub wa nadra miraran qala la tadrub. Abu Hurairah radhiyallahu anhu melaporkan bahwa seorang pria berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nasihatilah saya." Nabi berkata, "Jangan marah." Pria itu bertanya sama lagi dan Nabi mengatakan dalam setiap kasus jangan marah. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 137. Nah itu selain menegur masalah, kalian juga jangan Marah. itu salah satu menyebabkan kalian menjadi tentara. Jangan tahu kan kelas itu begitu, ya. Bentar-bentar marah, segala marah, yang dilawannya marah. Latak tuh pola jangan marah bagimu surga. Siapa yang mau surga gampang kuncinya. Jangan marah. Tapi marahnya pada tempatnya. Boleh marah kalau Ada yang sering. boleh marah enggak pada kayak Rasulullah nih. Rasulullah nggak pernah marah sekalipun walaupun dirinya hina. Tapi dia marah kecuali apa? Mengira ininya. Kecuali dia ada yang menghina agama paling tepat nih. Bisa jangan marah? Bisa. Semua ya. Kalau marah-marah keluar. Lanjut. Nih, menjadi manusia sebaik-baiknya manusia. Siapa itu yang baik manusia? Yang paling bermanfaat buat manusia. Coba deh. Contohnya apa? Yang paling bermanfaat buat manusia. Apalagi dan muslim yang baik adalah muslim yang hari ini lebih baik dari hari sebelumnya. Dibuka ya surat Asyura ayat 42 yang akan dibacakan oleh Arya ya. Serta artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna as-sabilu alal ladina yadimuna an-nasa wa yakuna fil ardi bi ghairi haqqi ulaika lahum adzabun alim. Sesungguhnya alasan itu hanya ada pada orang-orang yang menganiaya manusia dan melampaui batas di bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat siksa yang sangat pedih. Itu ayat tentang tawuran, ya. Sudah jelas di situ. Kita nggak boleh apa tadi? Menganiaya. Karena manusia bintang kampus tidak boleh kita aniaya, tapi apa? Membunuh dengan cara yang baik. Udah ya, tentang ayat perkara dan anak belajar. Nah yang tadi kita baca di surat 91 itu tentang ayat tentang apa? Narkoba dan Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berhala dan memutilasi dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu rugi. ya jauhilah perbuatan Allah mengundi nasib dengan berjudi perbuatan jauhin biar kamu nggak. Ini siapa yang udah pernah mabuk? Iya kan semua nggak ada ya. Kan gambar tentang perkelahian pelajar. Nah, kira-kira apa yang kalian bayangkan di situ? Kalau kalian ada di situ gimana? Kasihan Bu, kasihan. Geri. Sekarang
Ayat 90 tadi yang kalian baca surat Al-Maidah 91 ada kaitannya dengan larangan minuman keras. Tapi perintah minuman keras ini secara nggak langsung dilarang. Dulu zaman Rasulullah, sahabat Rasulullah itu jadi imam sholat dalam keadaan mabuk. Mabuk ya, minum dulu, terus dia jadi imam sholat. Kalau imam yang mabuk berarti gimana mabuknya ya? Bayangkan imam yang mabuk gimana? Ya karena kenapa? Hukum itu tidak langsung hukumnya blok gitu, tapi bertahap. Kenapa? Karena ada proses orang. Karena ya dia nggak kaget dia kalau ngomong gitu. Membuat pelajaran buat kalian juga. Nah akhirnya Rasulullah mendapatkan dari Allah diserahkan jangan mendekati tempat sholat dalam keadaan mabuk. Nah sekarang konsep selanjutnya tentang narkoba. Ini dulu ya. Kalau kenapa punya kamar itu apa sih? Kamar itu adalah arak, uang, anggur. Ya, kalau kenapa dia bisa memabukkan karena dia apa ini? Difermentasikan dan diendapin kayak anggur itu jenis anggur ya diendapin biar dia bisa menghasilkan air yang apa gitu. Nah itu ya, jadi kamar itu apa? Jenis minuman yang memabukkan sesuai dengan sabda Rasulullah Ahmad Abu Daud. Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah yang haram. Berarti ini hubungannya ada dengan hukum narkoba. Kalau narkoba itu di dalam Rasulullah nggak ada. Nah, kenapa narkoba disamakan dengan hukum miras? Karena narkoba. Jadi sama ya hubungan narkoba dengan miras sama-sama apa? Narkoba. Jadi miras itu diharamkan. Sempat Allah sempat Rasulullah itu membiarkan mereka mabuk pada zamannya ya. Pas perintah Allah haram, itu sahabat Nabi nggak ada yang mabuk lagi. Setelah belajar, ya setelah itu kayak video ini, itu kan udah bagi kelompok minggu yang lalu ya. Setelah ini kalian duduk bersama kelompoknya, ya mendiskusikan membuat poster digital. Nanti berbagi dengan APD. Dan sekarang kalian yang kedua miras dan narkoba. Selain menyita belasan botol miras oplosan, petugas juga menemukan tumpukan obat keras dan juga pakai ganja. Gerombolan remaja ini mengaku tengah menggelar acara reuni sekolah. Acara reuni sekolah yang diikuti puluhan remaja asal Tangerang dan DKI ini langsung disergap di patroli Polsek Ciampea yang sedang menggelar operasi justisi. Penyerangan dilakukan di sebuah villa kawasan Desa Cibuntu, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Setelah kalian melihat video saya tadi, kemarin kan udah ibu bentuk kelompok ya. Nah sekarang kalian duduk berdasarkan kelompoknya untuk mengerjakan tugas membuat poster digital tentang tawuran pelajar miras dan narkoba. Sekarang ya kalian mengerjakan tugas kalian, ibu bagikan KPD-nya dulu. Kalian baca, kalian pelajari, ibu kasih waktu buat mengerjakan. Jangan lupa tulis nama kelompoknya nanti ibu tuliskan. Presentasi belajar dari kelompok 1, 2, dan 3. Nah,
rapornya ya, biar berjalan lancar. Lu panggil Sakira. Sama Sakira dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jadi sebelum kita presentasi, jadi aku mau ngasih tahu dulu kita presentasinya tentang apa. Jadi kita presentasi tentang kenakalan remaja, yaitu tawuran, narkoba dan juga ya miras. Nah, sebelum itu mari kita membaca basmalah. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang materi kenakalan remaja bagian stop tawuran. Nah, sebelum itu kita dari kelompok 1 ingin memperkenalkan diri. Saya Siti Aisyah, saya Nabila Salma, saya Idris Hari, saya Dita Nasya, Dan saya Baik, di sini aku akan menjelaskan tentang definisi perkelahian antar pelajar dan juga tawuran. Nah, kita tahu bahwa perkelahian antar pelajar itu tidak baik untuk dilakukan oleh kalangan pelajar dan juga generasi saat ini dan masa depan. Nah, definisi dari perkelahian antar pelajar itu sendiri adalah perkelahian atau tindakan kekerasan yang dilakukan antara individu dan individu atau kelompok pelajar. Jika tawuran itu definisinya adalah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok pelajar dengan sekelompok pelajar. Itu kayak misalnya sekolah lain dan juga sekolah lain. Materinya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, nanti kita akan bahas tentang faktor dan penyebabnya. Di sini kita juga punya pencegahannya nih. Cara-caranya yang pertama itu dari keluarga dulu, dari rumah kita sendiri. Kalau keluarganya harmonis, keluarganya baik, lingkungan baik, itu peluang untuk mereka jadi ikut tawuran itu sangat kecil. Jadi makanya termasuk cara pencegahannya. Nah, terus ada lagi memperbanyak minat dan bakat para siswa-siswa. Jadi mereka tuh bisa bebas untuk mengeksplor bakat-bakat mereka sendiri. Jadi nggak tertinggal. Terus ada lagi tidak membeda-bedakan antara siswa-siswa. Jadi kan biasanya kalau dibeda-bedakan itu nggak suka, senang, itu bisa termasuk jadi pemicu untuk perkelahian. Baik teman-teman, ini adalah poster yang telah kami buat. Poster digital slogan. Nah, kami juga punya slogan untuk tidak tawuran. 1, 2, 3. Setuju kan? Pulang kamu rasa. Awas dulu, Mak. Masih dari kelompok 1, mari kita beri tepuk tangan dulu ya guys. Selanjutnya kelompok 2, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang miras. Apa itu miras? Miras merupakan singkatan dari minuman keras yang mengandung alkohol yang dapat memicu efek memabukkan. Apa sih contoh miras? Contoh miras itu ada yang biasa orang-orang sebut itu ada vodka, terus ada namanya whisky, bir, dan lain-lain lah, banyak lain jenisnya. Mengonsumsi miras itu dapat membahayakan baik dari sisi kesehatan maupun sosial. Contohnya gangguan mental, kerusakan organ-organ tubuh, dan alkoholisme atau kecanduan. Terus kenapa sih Islam melarang miras? Nah, jadi Islam itu melarang sekali miras. Nah, ada beberapa alasannya. Yang pertama, karena bisa merusak akal kita. Akal kita itu penting karena dia bisa menentukan
pikiran kalian terkuras, jangan dipaksakan bekerja keras. Minuman keras bukan solusinya. Maka dari itu, kelompok gue ya biasanya udah bagus. Bisa dilanjut ke kelompok terakhir yaitu kelompok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 ingin mempresentasikan poster kami yang berjudul Hidup Halal Tanpa